Bayangkan, seorang ibu kehilangan anaknya, namun ia tidak menangis di hadapan manusia, ia menyerahkan air matanya hanya kepada Allah. Rumaisah binti Milhan, dikenal pula dengan nama Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansyar, Bani Nayah, kabilah mulia di Madinah. Sejak awal kedatangan Islam, Rumaisah termasuk wanita yang paling awal menerima Islam dan teguh mempertahankannya. Pada masa banyak orang ragu, Rumaisah mengikrarkan keimanannya dengan sepenuh hati. Keimanannya tidak sekadar di lisan, tetapi tercermin dalam seluruh aspek kehidupannya. Ia menikah dengan Malhan bin Khalid, namun suaminya wafat dalam keadaan belum memeluk Islam. Dari pernikahan ini, Rumaisah memiliki putra bernama Anas bin Malik, kelak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perawi hadits terkemuka. Setelah wafatnya suami pertama, Rumaisah dilamar oleh Abu Talhah al-Ansari, tokoh terpandang di Madinah. Dikenal kaya, gagah, dan pemberani. Namun saat itu Abu Talhah masih musyrik. Rumaisah menolak lamaran tersebut dengan lembut namun tegas. Ia tidak dapat menikah dengan orang musyrik. Ia menjelaskan hakikat tauhid dan kebatilan menyembah berhala. Jika engkau masuk Islam, maka keislamanmu itulah maharku, dan aku tidak meminta mahar selain itu. Kata-kata penuh iman ini mengguncang jiwa Abu Talhah. Akhirnya, Abu Talhah memeluk Islam dengan ikhlas. Itulah mahar paling mulia dalam sejarah pernikahan Islam. Rasulullah memuji pernikahan mereka sebagai pernikahan dengan mahar terbaik. Rumaisah adalah seorang ibu yang sangat cerdas dan visioner. Ia membawa putranya, Anas bin Malik, kepada Rasulullah. Berkata, "Wahai Rasulullah, ini Anas, anakku. Ia akan melayanimu." Sejak saat itu, Anas tinggal bersama Rasulullah selama 10 tahun, belajar akhlak, adab, dan wahyu. Semua ini bermula dari pendidikan dan keikhlasan seorang ibu bernama Rumaisah. Salah satu kisah paling mengharukan adalah ketika putranya dari Abu Talhah wafat saat sang ayah tidak di rumah. Rumaisah tidak panik, tidak meratap, dan tidak mengeluh. Ia menyiapkan jenazah anaknya dengan rapi, lalu menyambut kepulangan suaminya dengan wajah tenang. Ia melayani suaminya, menenangkan hatinya, bahkan memenuhi hak suaminya sebagai istri. Setelah suasana tenang, barulah ia berkata dengan penuh hikmah, "Wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu jika seseorang meminjamkan sesuatu, lalu ia mengambil kembali barang pinjamannya?" Abu Talhah menjawab, "Itu haknya." Rumaisah pun berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengambil kembali titipannya." Abu Talhah pun terkejut dan sedih, lalu mengadu kepada Rasulullah. Mendengar kisah itu, Rasulullah mendoakan keberkahan bagi mereka. Dari pernikahan itu, Allah kemudian menganugerahkan seorang anak yang kelak menjadi orang saleh dan memiliki keturunan para penghafal Al-Quran. Rumaisah bukan hanya lembut sebagai ibu dan istri, tetapi juga berani dan tangguh. Ia turut hadir dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah, seperti Perang Uhud dan Hunain. Ia membawa air untuk para prajurit, mengobati yang terluka, bahkan membawa belati untuk melindungi diri jika musuh mendekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihatnya di medan perang dan kagum atas keberanian dan keteguhan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits, beliau bersabda bahwa beliau melihat Rumaisah di surga. Ini adalah kemuliaan luar biasa yang menunjukkan tingginya derajat iman dan amalnya. Rumaisah binti Milhan wafat dalam keadaan membawa warisan iman, kesabaran, tauhid, dan pendidikan generasi. Ia bukan hanya ibu dari Anas bin Malik, tetapi ibu bagi keteladanan wanita muslimah sepanjang zaman. Rumaisah binti Milhan adalah gambaran sempurna wanita beriman, teguh dalam tauhid, bijak dalam memilih pasangan, sabar dalam musibah, cerdas dalam mendidik anak, berani dalam membela agama. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kemuliaan seorang wanita terletak pada imannya, kesabarannya, dan pengabdiannya kepada Allah.